masing-masing apa keluarga bawa apa ya, bawa rombongan. Tapi haul masing-masing juga ada di lingkungan keluarga. Abuya kemarin bersama guru-guru di pesantren itu ada. Makanya kemarin saya bikin info Maria video singkat, mohon doanya saya kirim ke ketua DKM. Saya minta mohon doanya, silakan nanti ya diatur dan teknis masing-masing. Apa sekurang-kurangnya titip bacaan Fatihah ya di masing-masing masjid. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pengajian kita sekarang hadis yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga ridha Allah daripadanya. Qala, berkata ia, laqad ra'aitu, demi sungguh aku telah melihat sab'ina min ahli suffah, 70 dari ahli suffah. Siapakah ahli suffah itu? Ahli suffah itu adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin atau penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, dan mereka berasal dari golongan fuqara atau fakir miskin. Ya, ditambah lagi kaum Ansor ya udah nggak nampung, nggak muat nampung. Sehingga kemudian ahli suffah ini tinggal di area Masjid Nabawi bersebelahan dengan rumahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum Rasul itu mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, dipertemukan ya. Kemudian yang sedang dipersaudarakan ini agar lebih dekat, kemudian kaum Muhajirin dia tinggal bersama kaum Ansor. Nah, mereka yang hijrah itu tidak satu waktu. Hijrah itu bergelombang. Bahkan para sahabat sendiri juga ya tidak satu waktu. Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Ali belakangan. Kenapa? Karena kan Sayyidina Ali diperintah oleh Nabi menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya, kan belakangan. Kemudian Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat agar berhijrah dalam keadaan yang tidak mencolok. Ya. Artinya begini, jika mereka punya ya, hewan ternak, contohnya mereka punya kuda 20 contoh, itu jangan 20-20-nya dibawa. Sebab kalau semuanya dibawa akan dicurigai oleh kaum kafir Quraisy, berakibat mereka tidak boleh hijrah, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi mereka hijrah membawa barang yang ada di badannya, kan begitu. Mereka tinggal hewan ternak, mereka tinggal rumah, mereka tinggal. Ya, tetapi berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau yang lain, ya hijrahnya itu ya bagaimana caranya supaya apa? Ya supaya tidak tertendus oleh kaum kafir Quraisy. Berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab justru kebalikannya.
Sayyidina Umar bin Khattab bikin pengumuman, besok saya mau ke Madinah, yang mau jaga saya tunggu di depan pintu Ka'bah. Begitu. Sayyidina Umar dilawan, ya. Kemudian sebelum hijrah, Sayyidina Umar itu tawaf dari Ka'bah. Dari apa? Ka'bah. Bawa busur, panah, kemudian bawa pedang. Asal ada yang ngeliatin, ditantang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau mau mati, maju mari. Begitu. Maka dia berani. Maka dia apa? Ada yang berani. Nah, ini berbeda. Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Tidak semuanya mereka yang memang mampu. Bahkan memang dari penduduk Mekah, dari Mekahnya sendiri sudah susah. Terutama pasca perang Badar. Itu ketika perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin, apa efeknya? Efeknya adalah semakin banyak kaum muslimin yang masuk Islam atau berhijrah. Yang semula masih takut-takut melihat umat Islam menang, akhirnya apa? Makin banyak yang hijrah, kaum Ansor pun akhirnya tidak lagi buat nampung. Kalau mereka yang datang dari golongan yang mampu, ya, mereka sudah apa? Ya sudah mempersiapkan nanti kalau saya hijrah, saya bakal tinggal di mana. Tapi orang yang memang asalnya susah datang ke Madinah, kemudian kaum Ansar sudah gak kuat nampung, ya akhirnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ditampung di area Masjid Nabawi bersebelahan dengan rumah Nabi. Inilah yang disebut Ahlus Suffah. Berapa jumlahnya? 70 sampai 80. 70 sampai ya 80. Bagaimanakah kondisi Ahlus Suffah? Dijelaskan dalam hadis ini, ma minhum rajulun alaihi ridalun. Tidak ada ya, seorang pun dari mereka ridalun yang memakai pakaian jubah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memakai pakaian jubah. Ya, imma izarun. Sebagian mereka ini ada yang memakai pakaian bawah atau disebut sarung. Wa imma isamun, dan ada lagi sebagian di antara mereka yang memakai pakaian yang diikat di leher. Qadratu fi a'naqihim, yang mereka ikat di leher-leher mereka. Kemudian apalagi minha, sebagiannya lagi mayablugu nisfas saqain, pakaiannya hanya sampai setengah betis. Betis mana betis? Ya, betis ya, di bawah lutut ya, itu betis.